Haleluya. Layaklah Engkau Allah disembah dan ditinggikan. Yesus, firman-Mu berkata bahwa setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebab Engkau yang adalah Allah telah menjadi manusia. Engkau datang melayani. Kristus, Engkau adalah Allah yang melayani. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menjadi teladan, pendahulu, perintis yang masuk ke dalam tempat kudus Allah, sehingga kami dilayakkan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini untuk panggilan kami Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai budak milik kepunyaan-Mu semata-mata. Bapa, biarlah kebenaran firman pada hari ini sungguh akan menanam fondasi yang dalam pada kami, bahwa kami ada untuk memuliakan Engkau dengan melayani Engkau dan melayani sesama kami, melayani dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada Allah kita pada saat ini. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Haleluya. Pada hari ini kita melanjutkan seri kita, dan ini saya percaya menjadi sangat penting, very foundational, yaitu kebenaran teologis bahwa Kristus Allah yang melayani. Kristus, Dia Allah tapi Dia adalah pelayan. Dan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Karena seringkali kita mulai dengan pelayanan, tapi lama-lama kita yang dilayani, kita jadi tuan. Dan bagaimana caranya kita bisa mempertahankan sikap kita untuk terus setia menjadi seorang pelayan? Mari kita melihat teks kita, Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan 11. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, bila kita berpikir tentang satu kata, Tuhan atau Allah, apa dalam benak kita? Kata Tuhan, God. Apa dalam benak saudara? Dahsyat, agung, kudus, hebat, menakjubkan. Wah, kuasa yang absolut, kemuliaan yang tak terselami. Dan setiap agama, setiap budaya, konsep ketuhanan itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan, selalu dikaitkan dengan kebesaran, keagungan. Tetapi hari ini kita menyaksikan di Alkitab satu paradoks. Paradoks itu apa? Dua hal yang bertentangan tetapi sedang mengungkapkan satu kebenaran. Kalau engkau mempertahankan, kamu akan kehilangan. Kalau kau bersedia kehilangan, kamu akan mendapatkan. Itu paradoks. Saudara-saudara, ini paradoks yang lain, yaitu Allah yang berkuasa, tetapi sejatinya Dia adalah pribadi yang melayani.
Dan Paulus mengungkapkan ini di tengah-tengah waktu itu jemaat itu sedang ada konflik. Ada orang-orang yang ingin, ya kalau kita baca di pasal pertama, ya tentang orang-orang yang bergumul untuk ya kepemimpinan, mau pengen jadi pemimpin. Jadi ada persoalan, ada konflik. Nah di tengah-tengah itu Paulus mau mendorong jemaat untuk, hey, kalau kita melayani sebagai satu gereja, mari kita punya pikiran seperti Kristus. Gitu ya. Nah apa itu? Lalu dia bicara tentang apa? Allah yang melayani. Ini loh karakter Allah yang sebenarnya. Ya betul, dia perkasa, tapi dia Allah yang melayani. Nah ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Nah saudara-saudara, ini bukanlah seperti satu motivasi, ayo kita belajar dari teladan Yesus. Bukan. Ini bukan satu undangan untuk memahami Allah, tetapi ini bicara tentang satu kebenaran fundamental, yaitu Allah yang melayani. Katakan sama-sama. Kurang kencang. Jadi bagaimana pandangan tentang kebenaran Allah yang melayani ini bisa mengubah cara saya memandang Allah, memandang diri saya, dan memandang panggilan kita sebagai seorang hamba. Saya berdoa bahwa ini akan menjadi dasar kita sampai kita mati nanti. Bapak Ibu, harta kita berhenti di bumi ini, betul? Jabatan kita, titel kita berhenti nggak di bumi ini? Berhenti. Tapi ada satu yang tidak berhenti dari bumi ini sampai ke sorga, yaitu apa yang saudara bawa sebagai sikap seorang hamba. Itu tidak berhenti di sini sampai ke sorga. Karena salah satu mahkota yang kita terima adalah sebagai seorang yang setia. Amin saudara. Jadi ini sesuatu yang kita perlu bangun sekarang, tapi nanti efeknya sampai ke sorga. Sedangkan yang di bumi ini aja, kalau saudara mau satu investasi yang nanti menguntungkan di jangka panjang, saudara akan berusaha untuk mendapatkan itu. Apalagi yang bisa tembus sampai kepada kekekalan. Mari kita melihat cara pandang kita akan berubah setelah ini. Kenapa saya katakan? Karena masih ingat waktu saya khotbah tentang 7 langkah panggilan yang tertinggi itu adalah menjadi seorang penata layan, seorang steward, seorang bendahara kemuliaan Tuhan. Panggilan kita bukanlah hanya sekedar mendapat gelar tertentu, mendapat posisi tertentu. Karena kita sebagai hamba, panggilan kita paling utama adalah menjadi hamba, dan itu sampai mati. Bukan sekedar hamba Tuhan lalu pendeta, bukan. Hamba, semua kita ini adalah hamba. Hamba itu berarti milik Tuhan sepenuhnya. Kita merayakan HUT TNI, tentara baris berbaris. Tetapi kalau saudara tahu, seringkali kita berpikir, kita juga prajurit Kristus, haleluya, aku laskar Kristus siapa. Tapi di dalam sikap kita berpikir kita prajurit, tapi kita berpikir kita jenderal. Berapa di antara saudara yang berpikir bahwa saudara prajurit itu yang paling bawah, yang balok merah itu loh. Satu balok merah. Itu adalah level yang paling rendah dari prajurit. Dia nggak punya bawahan lagi. Prada, prajurit 2 itu nggak punya bawahan. Yang ada adalah atasannya semua. Kerjaannya tiap hari melayani, disuruh-suruh, dan nggak boleh bilang tidak. Itu Prada. Kalau Pratu itu udah ada bawahannya, ya Prada itu. Bapak Ibu, kalau kita berpikir tentang akulah laskar Kristus, pikir kita itu Prada. Jangan pikir saudara jenderal yang perintah-perintah kiri kanan. Kita Prada. Karena Yesus berkata, bila kamu mau menjadi orang pertama, hendaklah kamu harus menjadi hamba bagi semuanya. Nah, siapa semuanya itu? Ya Prada itu. Yang balok merah itu satu. Saudara-saudara, ini loh yang kita mesti pahami sekarang. Nah, 3 hal yang akan kita mengerti tentang Allah yang melayani. Yang pertama, bahwa Allah melepaskan haknya. Dalam ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah.
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ada kata ini, dalam rupa Allah. Kata rupa di situ dipakai kata bentuk, morfe. Nah, morfe ini beda dengan bentuk manusia seperti ini. Kalau bentuk manusia seperti ini dalam bahasa Yunaninya skema. Kayak rangka. Kalau kita bilang skema ya, skema sebuah organisasi, itu rangkanya. Tapi kalau morfe, itu bukan bentuk luar, tapi hakikat dari dalam. Walaupun dalam hakikat Allah dikatakan, jadi bukan penampilan luar, tetapi hakikatnya adalah Allah. Artinya gini, dia punya atribut Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang maha adil, Allah yang benar. Semua hakikat itu, semua hak-haknya dia sebagai Allah yang harus layak disembah, layak dihormati, layak ditakuti. Semua itu dikatakan walaupun dalam rupa seperti itu, tidak menganggap rupa itu harus dipertahankan. Kira-kira seperti apa ini saudara-saudara? Yohanes Chrysostomus, seorang pengkhotbah hebat di abad keempat, mengatakan begini: Kristus adalah Allah sejati menurut hakikat. Mau dari mana, sudut manapun, Kristus adalah Allah. Ini yang tidak disetujui oleh banyak kepercayaan. Tapi kita percaya Allah Tritunggal, dia adalah Allah Putra. Dia Allah, esensinya tetap Allah. Sama dengan Allah Bapa, sama dengan Allah Roh Kudus. Beda pribadi aja. Dikatakan menurut hakikat, namun tidak menjadikan keilahiannya sebagai alat untuk menindas, melainkan sarana melayani umat manusia. Ini yang bertolak belakang dengan dunia. Kalau dunia punya kekuasaan dipakai untuk menindas, dipakai untuk suruh-suruh orang, dipakai untuk memanfaatkan keuntungan buat keuntungan pribadi. Oh, gua mentang-mentang gitu ya. Makanya ada istilah orang Jawa, ojo dume. Jangan mentang-mentang. Mentang-mentang kamu pejabat, mentang-mentang kamu ketua, mentang-mentang kamu kepala, lalu kamu seenaknya melakukan kepada orang yang lemah. Kekuasaan kita tidak boleh dipakai untuk menindas, tapi dipakai untuk melayani. Nah, ini beda dengan pikiran dan ekspektasi manusia tentang Allah. Karena pada waktu itu, bahkan dalam mitologi Yunani, Romawi, dewa-dewa itu adalah dewa-dewa yang power hunger, haus kekuasaan. Dewa-dewa yang kepengen disembah. Dan kalau mereka nggak disembah, nggak dikasih korban, dia marah, dia ngamuk. Dan dia kepengen pelayanan dari manusia. Itu dewa-dewa yang ada disembah oleh orang Yunani maupun orang Romawi. Tetapi justru Allah datang sebaliknya. Allah justru datang bukan untuk disembah. Tim Keller bilang begini, Allah Kristen yang ada dalam Alkitab adalah satu-satunya Allah yang tidak mencari pelayanan dari manusia, tetapi datang untuk melayani manusia. Masih ingat lagu Natal ini? Kesukaan bagi dunia Tuhan Yesus datang. Tuh, dia dari atas turun, nadanya juga turun. Lalu apa? Beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, dikembalikan. Dia dari sorga turun ke dunia, lalu kemudian mengangkat kita, membawa kita kembali untuk dipermuliakan di dalam persekutuan dengan Allah. Hakikat kita dikembalikan, fitrah kita sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah dikembalikan. Sebenarnya Allah butuh nggak sih kita? Makanya ada satu lagu yang saya nggak secara teologis nggak benar. Surga sepi tanpa kita. Bapak Ibu, surga nggak sepi tanpa saudara. Waktu manusia belum ada yang naik ke sorga sama sekali, sorga tetap sorga, betul? Malaikat cukup. Allah sendiri adalah Allah yang mencukupkan dirinya. Dia nggak butuh teman kayak kita.
Kita kalau nggak ada teman kelimpungan, frustrasi, panik. Allah enggak, karena dia mencukupkan dirinya sendiri. Tapi kalau Allah ingin menebus kita, karena kita dirancang menurut ciptaannya, dan ingin menikmati persekutuan dengan Allah itu. Itu sebabnya dia tidak butuh apa-apa, tapi dia memilih untuk melayani, menggunakan semua kekuasaan, semua keistimewaannya untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Lalu ada satu kata yang menarik, yaitu mengosongkan dirinya. Kata kenosis, katakan sama-sama kenosis. Kenosis bukan berarti begini, bahwa Kristus berhenti menjadi Allah, lalu kemudian dia seperti Superman gitu loh ya, kadang-kadang jadi Clark Kent, kadang-kadang jadi Superman. Bukan begitu. Bukan. Kenosis artinya Allah membatasi dirinya untuk tidak memanfaatkan semua hak-haknya dia demi melayani kita. Itu yang namanya kenosis. Jadi bukan menghampakan dirinya lalu tiba-tiba Allahnya hilang gitu loh, tinggal manusia biasanya. Bukan. Dia tetap Allah walaupun dia sedang dicoba iblis. Dia tetap Allah. Makanya iblis sangat kenal sekali Yesus. Dikatakan, mau apa kamu anak Allah? Waktu kami belum tetap. Waktu kami belum sampai. Berarti iblis sendiri kenal loh Yesus sebagai Allah. Ya, dia bukan nyamar jadi. Ini sama seperti kalau di film-film Tiongkok dulu. Ini raja yang dari pusat nyamar jadi orang biasa pergi ke desa. Nah, kalau raja lagi nyamar, hilang nggak dia posisi sebagai raja? Hilang nggak statusnya dia sebagai raja? Enggak. Tapi dia bisa gak dihampiri oleh rakyat jelata? Bisa. Nah, itulah Allah kita dalam konteks mengosongkan diri. Karena kalau raja Tiongkok itu kalau dia datang, gak boleh ada satupun orang yang boleh menghadap dia muka dan muka. Saudara nonton film Puyi, Last Emperor. Semua orang, walaupun anak ini kecil, sewaktu dia turun dari Forbidden City itu, istana yang sekarang kemarin jadi tempat acara hari ulang tahun PLA yang ke-80. Saudara perhatikan, itu begitu agung sekali tempatnya. Kalau raja turun, semua orang gak boleh mendongak. Harusnya Yesus datang seperti itu. Tapi tidak. Dia tetap memiliki atribut sebagai raja, tapi dia tidak gunakan semua hak-haknya sebagai raja. Jadi apa implikasinya kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah? Kita diciptakan menurut gambar Allah, dan karena Allah adalah Allah yang melayani, maka melayani bukan pilihan buat kita, itu sebuah kewajiban. Itu ekspresi hakikat kita sebagai gambar dan rupa, imago Dei. Jadi kalau ada orang Kristen ditebus bertobat lahir baru nggak melayani, dia sedang menghina Allah sendiri. Jadi bertobat kita kalau kita nggak mau melayani. Saya nggak bilang bahwa saudara harus melayani hebat. Melayani yang kecil sekalipun tetap adalah sebuah pelayanan. Amin. Dalam kita menggunakan talenta kita, jangan kita pakainya untuk mempromosi diri. Tetapi bagaimana menggunakan ini untuk melayani ciptaannya. John Stott mengatakan kita diciptakan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena itulah hakikat kita. Itulah hakikat Allah yang kita sembah. Jadi pertama, Allah yang melepaskan haknya. Yang kedua, Allah yang mengambil rupa hamba. Ayat 7 dan 8 dikatakan, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu, ini yang namanya misteri inkarnasi. Misteri itu artinya rahasia, bukan misterius. Misteri inkarnasi adalah Allah menjadi, katakan sama-sama, Allah menjadi hamba. Karena dibandingkan begini, dalam rupa Allah, dia mengambil rupa hamba. Sama-sama, morphetheos dengan morphedulos. Wah, luar biasa. Ini Paulus hebat.
Makanya saya ngejar sampai studi S3 hanya khusus mendalami Paulus tok. Teologinya, pikirannya, wahyu yang Tuhan berikan kepada dia nggak habis-habis, saudara. Begitu saya sampai bilang, aduh bisa ya kayak gini ya. Dia memahami rupa Allah dibanding dengan rupa budak. Allah dan rupa seorang pelayan bergabung di dalam Kristus. 100% Allah, 100% pelayan, itulah gambarnya Kristus. Wow. Implikasi kepada kita, karena kita sudah ditebus, 100% orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan, tapi 100% juga seorang hamba, seorang pelayan. Seorang bapak gereja Hillary dari Poitiers mengatakan begini, dalam mengambil rupa hamba, Allah tidak kehilangan bentuknya sebagai Allah. Dia gak kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Tetapi justru dia mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Bayangkan ini Bapak Ibu. Dari sorga turun. Lahir di palungan. Miskin, hina. Padahal dia memiliki seluruh alam semesta, dia memilih lahir di tempat hewan. Waktu dia bekerja sebagai tukang mebel, tukang kayu, dia pencipta segala sesuatu, tapi dia bekerja nyerut kayu. Yang harusnya dia bisa ngomong, jadi kayu, jadi kayu. Wong, hutan aja dibikin jadi kok, gunung dibikin jadi kok, langit dibikin jadi, masa kayu aja nggak bisa? Kenapa dia mesti nyerut? Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Allah semesta langit berlutut di depan orang yang sombong seperti Petrus. Wow. Bahkan pada waktu dia mati di kayu salib, dia Allah pemberi hidup, memberi nyawanya untuk kita yang harusnya mati. A life giver, but gave himself for us to be alive. Wow. Bapak Ibu, waktu saya pikirkan gini, 30 tahun lebih Tuhan hidup di dunia ini. Bukan sekedar dia menghabiskan waktu hidup di sini, tapi satu trajectory, satu garis dari yang paling rendah sampai yang paling mulia. Itu sebabnya Tim Keller mengatakan di dalam agama lain, manusia tuh naik ke gunung untuk mencari Tuhan. Ya, semua tempat-tempat keramat, tempat-tempat suci, agama-agama itu semuanya ada di gunung ya. Coba lihat, Buddha di Borobudur kan, itu kan gunung. Di daerah Magelang situ gunung itu. Hindu di India gunung, Tibet, China gunung. Seci juga di Taiwan, di Sakura, di Jepang gunung. Israel sendiri bait suci itu gunung. Haifa pun gunung, itu tempat penyembahan Bahai. Gunung juga. Oke, semua tempat-tempat suci itu gunung. Tapi di dalam kekristenan Allah turun ke lembah dosa untuk mencari kita. Dan kemudian menemukan dan menyelamatkan kita. Jadi Allah mengidentifikasi dirinya dengan orang yang menderita. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami penderitaan, bersyukur. Bukan engkau bersyukur karena engkau menderita, bukan. Karena Allah ada di sana. Amin, saudara. Ini apa yang dikatakan oleh seorang martir Kristen di Jerman, namanya Dietrich Bonhoeffer. Hanya Allah yang menderita yang bisa menolong orang yang menderita. Karena dia paling tahu apa yang namanya penderitaan dan kesengsaraan. Nah, model bagi gereja kita, jika Allah adalah Allah yang melayani, maka kalau ada gereja yang tidak mau melayani, berarti gereja itu tidak mencerminkan karakter Allah. Gereja yang hanya menuntut pelayanan dari jemaat, ayo bawa perpuluhan, bawa ini. Dia tidak sedang melayani Allah. Konsep ketuhanannya salah. Saya selalu mengingat Mother Teresa. Dia selalu mengatakan begini, kita tidak dapat semua melakukan hal-hal besar. Enggak semua loh kita melakukan hal-hal yang hebat. Tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Amin.
Menolong orang kecil tapi dengan kasih yang begitu besar. Kemarin waktu kita pemuritan di warung Makjo, saya duduk, ada berapa orang? Ada 7-8 orang gitu. Sambil saya makan, waktu saya share, ada si mbaknya itu yang gorengin kita ikan. Wah, dia dengerin firman. Karena saya persis di depan, jadi dia dengerin firman. Terus saya tanya sama Pak Frans, itu si mbak dari mana? Oh, dulu kita Pak, di belakangnya Tamrin Residen itu ada pinggiran kali ya. Pinggiran kali apa pinggiran rel kereta api? Rel kereta api. Orang-orang yang tinggal di pinggiran rel kereta. Nah, saya ngambil anak itu dari situ Pak. Lalu kita jadikan dia kerja di sini. Wow. Terus saya bilang gini, Pak, masih ada nggak orang-orangnya di sana? Masih. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, nanti Natal kamu ke sana. Jadi Bapak Ibu, Natal proyek kita adalah Tanah Abang. Kita udah susah, udah doa setahun saudara. Tuhan, saya resah. Bapak Ibu, saya bilang jujur ya, saya resah nggak punya pelayanan diakonia, itu saya resah. Karena bagaimanapun gereja harus menunjukkan kekuatannya itu dengan cara melayani orang yang lemah. Kita udah berusaha sini, tutup pintunya, tiba-tiba waktu saya duduk, saya bilang, wow, nggak jauh dari sini. Jadi kita semua akan ke sana, saudara. Ya, cuma ada berapa? 50 kakak, ya kira-kira ada 50 kakak. Dan mari kita datang. Kalau nanti pintu terbuka, mari kita rubah tempat itu. Pulihkan orang-orangnya. Siapa yang mau amin? Amin, saudara. Mungkin kita harus kumpulkan baju kita, sepatu kita, apa saja. Saya berdoa bahwa ini akan menjadi satu. Jadi bilang, wah, Natal kita akan menjadi Natal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada yang kita kerjakan. Kita datang dengan hikmat dan hakikat Allah sendiri, yaitu Allah yang melayani. John Stott mengingatkan kita, kekuatan Allah yang terbesar bukan dalam menciptakan alam semesta. Dia cuma ngomong, jadi langit, jadi bumi, dan jadi segalanya. Bukan itu kekuatan Allah yang sesungguhnya. Tetapi dalam kesediaannya melayani, menjadi hamba untuk menyelamatkan alam semesta ini. Dan yang terakhir, Allah yang dimuliakan lewat pelayanan. Ayat 9-11 dikatakan Allah yang dipuji karena dia melayani. Itulah sebabnya Yesus yang turun sampai ke orang mati itu ditinggikan. Allah sangat meninggikan dia. Kata ekspresi Allah sangat meninggikan itu artinya super exaltation, super peninggian, peninggian yang ultra, yang ekstrim. Tidak ada lagi yang bisa meninggikan kecuali Allah dengan posisi itu. Itu sebabnya Yesus menjadi nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi daripada nama Yesus. Sebut apapun di muka bumi ini, nama penguasa, nama tiran, nama diktator, Yesus lebih tinggi daripada nama itu semua. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Ini bukan satu restorasi status, saudara, bukan. Tetapi memperlihatkan bahwa ini satu endorsement kosmis, satu endorsement dari sorga, bahwa Yesus dengan pola pelayanannya yang sangat ekstrim melayani, justru dia ditinggikan menjadi raja. Semua lutut harus bertelut. Bukan akan bertelut, harus bertelut. Ketika yang setia dan benar itu turun, tidak ada satupun yang berani-berani bilang, kau bukan Tuhan. Gak ada lagi. Semua harus bertelut. Kenapa? Karena itulah kemuliaan dan pelayanan yang sejati. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, Allah meninggikan Kristus bukan meskipun dia melayani, tetapi karena dia melayani. Jadi pelayanan adalah jalan menuju kemuliaan yang sejati. Amin. Mari kita izinkan Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kapan? Waktu kita melayani. Waktu kita memberikan diri kita kepada orang lain. Pola yang Tuhan lakukan kepada Kristus. Lihat ini ya. Kerendahan hati. Lalu menuntun kepada pelayanan. Lalu pelayanan membawa promosi untuk ditinggikan. Itu polanya Kristus. Itu polanya kita. Rendah hati. Lalu memberi diri untuk melayani. Dan Tuhan yang mempromosikan kita.
Jangan pernah promosi dirimu sendiri. Tuhan akan merendahkan kamu. Tapi kalau kamu terus melayani, jangan manfaatkan orang-orang yang engkau pimpin untuk kepentingan dirimu sendiri. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Sayang banyak pelayanan masih memperlihatkan hal seperti ini. Memanfaatkan orang yang lemah untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi hari ini penyembahan yang sejati memuliakan Tuhan dengan cara gaya hidup yang berkorban. Jadi ayat 5 saya ulangi lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi sebagai jemaat ya. Ayo baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana respon kita? Yang pertama, sembahlah Dia. Dengan cara layani. Mau dimanapun saudara, layani. Cara melayaninya sederhana. Saudara nggak perlu harus langsung berkhotbah. Belajar menolong orang lain. Membuat orang lain lebih hebat dari saudara. Membuat orang lain lebih berhasil daripada saudara. Dan jangan tunggu sampai saudara pensiun baru saudara melayani. Tuhan gak tunggu dia pensiun baru dia turun melayani. Enggak. Banyak orang-orang yang aduh aku sibuk segala, nantilah kalau aku sudah pensiun baru aku melayani. No. Bukan itu hakikat Allah. Yang kedua, cerminkanlah Allah yang melayani dalam hidup kita. Gunakan jabatan saudara, wewenang saudara, keuangan saudara untuk melayani orang lain, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk mengangkat orang itu dari kehancuran. Gunakan hikmatmu, pengetahuanmu untuk membuat mereka bisa keluar dari persoalan hidup mereka. Dan yang terakhir, percayailah Allah yang melayani. Ayo kita letakkan seluruh kepercayaan kita kepada Allah yang melayani.